Halo teman-teman. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dulu kamu ya Pak. Dari mana? Dari perjalanan ke sekolah. Kenapa kamu telat? Alasannya apa? Macet di lampu merahnya, ada pemadam kebakaran, bensinnya masih habis. Jadi berhenti. Kenapa kamu nggak mempersiapkan dari awal? Berangkat dulu. Karena kan diantarin sama papa. Jangan. Jadi gini ya anak-anak. Kalau telat, misalkan telat, nggak apa-apa, asalkan punya alasan. Entah itu telatnya berapa menit, nggak apa-apa. Yang penting punya alasan, biar saya bisa menerima dia sebaik itu. Kalau nggak punya alasan apa itu? Bagi saya, yang penting alasan. Ya nggak bisa. Ya Pak. Nah, minggu kemarin kita mempelajari tentang materi tentang permajasan. Majas itu ada 26 atau lebih majas. Tiga masih ingat nggak minggu kemarin ada tentang majas apa? Sedikit Pak. Hanya majasi hiperbola. Hiperbolis yang menggambarkan tentang ujian hiperbolis itu juga betul. Nah, kali ini kita masuk ke materi puisi. Apa itu puisi? Ngomong puisi apa? Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya penuh dengan makna dan indah. Betul yang diterangkan oleh Muhammad tadi. Puisi itu adalah jenis karya sastra yang paling agung dan paling indah untuk mengungkapkan suatu pemikiran melalui fenomena alam, melalui pengalaman peristiwa kita, melalui apapun bisa diungkapkan dengan puisi. Karena keterangan sastra bisa menggambarkan keindahan dunia. Beda sama keterangan ilmiah yang monoton. Nah, materi kita ini tentang mendalami puisi. Jadi kita harus mengenali dulu apa itu puisi. Materi beraneka ragam peristiwa terharu, kagum, terpesona dan lain-lain. Nah, contohnya gampang begini. Terharu, kita ketika terharu bisa kita tuliskan di dalam satu lembar daun atau lembar kertas bisa. Ketika kita mengagumi keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tiada tandingnya yaitu tentang keindahan alam semesta bisa kita tuliskan melalui puisi. Terpesona oleh indahnya gunung bisa dituliskan dengan puisi. Yang penting kita mengamati tentang peristiwa fenomena alam yang akan terjadi itu. Nah, poin yang kedua nih, puisi lahir dari sebuah ungkapan kembali. Jadi puisi itu memori yang kita undang untuk dituliskan. Contohnya, saya naik gunung bersama teman saya namanya Imam. Di situ saya diajar badai. Lalu ada seorang perempuan sendiri namanya Anggun yang berteduh di bawah pohon. Dia ditinggalkan oleh kekasihnya karena dia kakinya cedera di situ. Kita bisa jadikan puisi sepasang kekasih yang tertinggal di gunung. Bisa jadi Anggun dan Iko misalnya. Itu contohnya. Nah, unsur puisi. Unsur puisi itu ada 2, 3, 4, 6 bentuk. Ada yang bentuknya seperti orang lain, gini namanya zigzag. Contohnya zigzag ada. Diksi. Diksi itu suatu pilihan kata yang ada pembandingnya. Misalnya, contohnya gampang ini. Mentari bisa diganti dengan matahari, bisa diganti dengan surya, bisa diganti dengan
Baskara itu sinonim dari matahari. Bisa. Nah, contoh kedua fungsinya itu tentang hati yang bersih, hati yang bening, hati yang bercahaya. Sama poinnya, tapi beda diksi, beda kalimat, beda kata pemilihannya. Majas banyak sekali tadi yang diungkapkan oleh Fikah Al-Ghazali, yaitu hiperbolis. Hiperbolis itu lebih cocoknya untuk majas jenis pujian, untuk memuji seseorang, keindahan bentuknya, keindahan dasarnya bisa dipuji dengan majas hiperbolis. Ada majas metafora. Metafora itu tentang perbandingan. Contohnya gini, hati Tika selembut dan sewangi bunga melati. Metafora, kan hati bentuknya itu bukan putih, bukan bersih dan merah di dalam keterangan ilmiah, tapi di dalam keterangan sastra bisa diubah. Itulah pengertian sastra. Tema banyak sekali tentang filosofis, tentang alam, tentang teologi, dan itu tema puisi. Jadi kita bisa memilih tentang filosofis tentang alam tentang teologi Kalau teologi lebih bersifat ketuhanan, banyak sekali tuh yang kayak Gibran. Jadi kalau puisi alam, teman saya banyak sekali yang nulis, yaitu namanya Endang, waktu kuliah dulu. Amanat itu sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang penulis kepada pembacanya gitu. Jadi imajinasi, yang terakhir imajinasi, kita bisa undang suatu peristiwa yang belum kita alami untuk dijadikan puisi. Contohnya, saya akan undang peristiwa saya di surga, entah belum saya alami, tapi saya bisa undang peristiwa itu untuk dituliskan. Belum saya alami. Nah, langkah-langkah menulis puisi bisa dibacakan oleh Anggun Nuriyati Maulia. Silakan. Langkah-langkah dalam menulis puisi. 1. Menentukan fokus berupa pengamatan atau pengalaman untuk sebuah tema. 2. Menentukan diksi kunci yang akan dijadikan kalimat. 3. Mengembangkan diksi kunci dengan menggunakan majas. 4. Mengembangkan menjadi puisi utuh. Nah, bisa saya minta keterangan lebih lanjut tentang diksi kunci kepada Endang. Kalau Endang menyimak tadi keterangan saya pasti paham yang di awal. Endang nyimaknya. Mengembangkan diksi kunci dengan menggunakan majas, yaitu dengan majas kan adalah sesuatu yang ibaratkan kata-kata yang diperindah. Jadi diksi adalah sebuah satu kata, tapi diperlebar jadi satu kalimat yang indah. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Endang. Betul. Tadi kita bisa mengembangkan diksi kunci, yaitu tadi kalkul apa segala macam bisa dikembangkan dengan imajinasi. Lanjut. Nah, contohnya ini nih. Tadi betul sekali yang diucapkan oleh Endang Sukati. Nah, contohnya bisa saya minta tolong kepada Fika bacakan. Semuanya. Ya semuanya, jangan sama. Konsep fokus, keindahan laut. Diksi kuncinya pasir. Baris kalimatnya pasir di bibir pantai. Pasir di bibir Bentar pantai. dulu, Fika. Boleh saya minta berdiri Fika biar lebih enak. Baris kalimatnya aja boleh Fika. Pasir di bibir pantai Rembang, berabad-abad sepiang nanti ombak tiba menciumnya. Menjelang sore, kabut turun menemui lembah. Lalu mereka saling berbisik berbagi cerita. Cerita yang mengalir lembut selembut rindu.
Saya pikir ini sering mengikuti lomba puisi ya. Jadi auranya keluar gitu, lomba puisi. Iya, Pak. Nah, salah satu tokoh yang mendobrak puisi modern itu ya itu Khairul Anwar. Khairul Anwar itu terinspirasi oleh penulis Amerika, namanya W.A. Auden. Dia pernah menerjemahkan puisi Amerika yang dibacakan oleh Khairul Anwar, dan salah satu karya Khairul Anwar yang terkenal itu adalah Binatang Jalan. Aku ini binatang jalan. Itu yang ingin disebut lagi. Jadi Khairul Anwar itu perannya penting, teman-teman, untuk era modern, puisi modern yang kita terikat dengan suatu aturan, ya itu membebaskan suatu pikiran, yaitu Khairul Anwar yang membebaskan sebuah ekspresi sebebas-bebasnya untuk dibuangkan ke dalam satu buku atau satu lembaga. Nah, lanjut. Unsur pembangun puisi, boleh saya minta tolong sama Nurul bacakan unsur pembangun puisi. Struktur batin puisi. 1. Tema atau makna. Tema merupakan gagasan dasar yang dikemukakan penyair. 2. Rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisinya. 3. Nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Nurul. Jadi ada struktur batin dan struktur fisik. Batin itu tidak mudah dikenali oleh kita karena ada di dalam itu batin. Tapi kita bisa melihat, bisa merasakan tentang kesedihannya Vika, tentang amarahnya Endang, tentang putus hubungannya Anggun dengan kekasihnya gitu, bisa. Jadi itu batin, bisa merasakan tanpa kita harus mengalami, kita akan bisa merasakan itu melalui pengalaman orang lain. Sedangkan fisik itu lebih ke indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra banyak sekali indra yang bisa dijadikan. Contohnya penglihatan, kita melihat fenomena di langit bisa dijadikan puisi. Kita bisa mendengar gemericik hujan yang turun membasahi bumi bisa dijadikan puisi. Yaitu struktur fisik. Nah, lanjut. Nah, yang kedua ini, poin slide ke-9 ini, anak-anak. Saya minta tolong lagi kepada Enda untuk bacakan puisi contohnya. Sahabat sejati, demi bermain bersama kita duakan segalanya. Merdeka kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah tak bersinar. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang meninggalkanmu. Oh, tak pernah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Terima kasih, Pak. Oke, nah, jadi ini contohnya teman-teman, diksi puisinya tentang sahabat bisa dikembangkan dengan pengalaman seorang sepasang sahabat yang selalu setia, searah selalu setujuan, ingin tiba bersama di pelabuhan yang teduh. Nah, jadi saya minta kepada teman-teman untuk menjawab 5 pertanyaan ini. Tugas kalian ntar minggu depan menjawab 5 pertanyaan ini. Yang pertama, apa itu puisi? Yang kedua, jelaskan menjadi seorang penulis puisi. Yang ketiga, apa yang Anda sukai dari puisi? Yang keempat, coba Anda jelaskan hubungan puisi dan imajinasi seperti apa. Bagaimana cara menulis puisi yang terakhir? Itu tugas kalian. Baik, Pak. Catat ya. Iya, Pak. Nah, oke. Sekian dari saya, hanya materinya tentang mendalam puisi. Untuk minggu depan, jangan lupa tugasnya
Itu aja. Vika boleh pimpin doa.